Sepertinya Free Fire sudah memberikan sistem yang menurut gue proper banget, yaitu adalah dengan cara revival system gitu kan. Dan mereka bisa merevive, yang penting masih ada satu lone survivor pastinya Baby Mbak. Oke, dan kita bakal lihat dulu ini ada tim-tim yang bermain di play-in hari ini. Ada Elite 9 Eternity, ada Hellcard, ada NSC 99, ada EXP NSQ, ada GGWP Nice Try, ada Rascal Team, dan ada EVOS Immortal, Dewa Unit, Void 69, ada CSGO Boba, GRC Esport, dan juga Bonafide Esport. Ini bisa terlihat banget bahwa yang posisi yang di bawah atau tim-tim yang berada di bawah itu adalah lulusan dari yang kita mainkan. Ada Liga Liga PES yang dari profesional tim. Dan dari atas ini udah terlihat sangat jelas ini adalah open qualifier yang dimana banyak banget komunitas yang antusias Fiska. Dan ada beberapa tim yang memang lumayan familiar. GGWP, ada NSC juga. Match yang pertama untuk teman-teman Survivor semua, jangan lupa untuk di-share terlebih dahulu karena kita akan membuat gameplay yang sangat menarik untuk di match yang pertama kita pada hari ini. Sore hari enaknya nonton game Free Fire. Kenapa? Karena kita bakal melihat seperti apa eksekusi para pro player. Karena saat ini Flightpad sudah terlihat sangat jelas sekali Baby Mbun, di mana Sentosa akan menjadi starternya dan kita akan masuk menuju ke bagian sisi graveyard. Dan di sisi sebelah bottom kali ini udah ada tim EVOS Immortal yang langsung menjamah satu pulau dari Sentosa itu sendiri. Ya benar banget, dan kita bisa ngelihat sebenarnya anak-anak EVOS Immortal tidak melakukan perubahan, melainkan tidak ada gangguan juga bahkan dari tim-tim komunitas. Dan kali ini sudah ada firing Fiska dan kita bisa melihat di area pink aja mau nggak mau cabut ke arah bullseye. Dan kali ini dengan adanya NSQ yang menyisakan beberapa orang aja karena memang harus terpantau oleh anak-anak dari CSGO Boba. Tapi kali ini CSGO Boba mencoba untuk langsung ke arah Gripe dan harus bertemu dengan tim Bonafide kali ini, yang dimana sudah dua orang sudah terkena knockdown dan Chelsea masih mencoba untuk mendapatkan beberapa poinnya, dan Siro berhasil untuk mendapatkan dan menumbangkan satu orang Selby. Yes, itu dia. Si Selby berhasil dihilangkan gitu saja. IC Grenade berada di jam 6 dari seorang Siro dan akhirnya Siro berhasil melakukan upaya penyelamatan, tapi nampaknya Bonafide kali ini mereka langsung melakukan upaya spamming grenade menuju ke bagian lower ground dan Ses kehilangan satu player dan bahkan Fung saat ini berada di bagian sisi point ke knockdown dan dia nggak bakalan bisa diselamatkan karena Fung terlalu tipis HP-nya dan masih ada Kuplay dan juga Siro di bagian sisi bawah. Tapi mereka membuka beberapa global fortress dan langsung saya dibuka satu charge booster. Bonafide kehilangan one man down kali ini dan langsung di-secure juga dan akhirnya Siro takes the kill. Dan mereka agak sedikit sulit untuk melakukan upaya manuver karena memang di sana jalannya sudah ditutup oleh tim SCS dan Ses. Mereka benar-benar bisa melakukan upaya securing kill secara baik dengan cara regrouping. Walaupun mereka saat ini disadvantage dari segi jumlah member mereka, tapi kita tahu tim Ses ini punya micro game yang bagus sehingga mereka ketika ditinggal satu persatu mereka masih bisa menyambut dengan sangat baik. Dan akan ada Bonafide triple six bang dan langsung coba untuk dihancurkan. Nampaknya reloading pun dilakukan dan dari bagian sisi lain akan ada jalan yang ditutup, tapi ternyata dari sisi belakang Zero berhasil menumbangkan seorang triple six dan di sisi lain juga akan ada tim Dewa United yang bertemu dengan tim Void 69 nampaknya. Ya, dan kali ini anak-anak dari Bonafide nampaknya berhasil untuk dihidupkan kembali, tapi Shelby-nya juga harus terkena lockdown di tangan anak-anak dari EVOS Immortal Fiska. Itu dia, minim kompon membuat bumerang untuk tim EVOS Immortal itu sendiri. Kenapa? Karena memang tim SCS di sini yang dimana mereka masih punya vision dan bahkan mereka punya rumah letter L dan juga rumah sabun. Mereka punya banyak jendela, mereka punya banyak celah untuk melumatkan tim EVOS. Dan akhirnya Zack dan juga Rasha hanya tersisa. Zack masih puasa kill juga di sana. Enai nampaknya agak sedikit sulit untuk masuk menuju ke bagian sisi zona dan akhirnya akan ada beberapa pergerakan masuk menuju ke bagian titan musuh dan akhirnya Zack berhasil mendapatkan satu poin dan bahkan dua knockdown dan akhirnya EVOS berhasil mendapatkan belasan poin kill berkat dari seorang Jax yang sebelumnya doi puasa kill. Gak masalah, yang penting saat ini ada beberapa pergerakan dari Rascal, GRC dan juga tim SCS yang dimana SCS akan melakukan upaya checking terlebih dahulu, tapi ternyata Fung berhasil mendapatkan 2 poin knockdown di sana. Rascal agak sedikit kalang kabut karena satu playernya berada di bagian atas watchtower itu sendiri dan Zack sudah berhasil mendapatkan 2 player di sana. Akan menuju ke 3 player kah? Kita masih belum tahu karena memang Fung masih menunggu momentum dari time turner sudah habis bentar lagi dari seorang Frank hilang begitu saja. Fung dan juga Kuplay yang tersisa. Kuplay mencoba untuk melakukan upaya healing terlebih dahulu, tapi ternyata GRC Surya berhasil menangkap seorang Jack di sana dan EVOS Immortal pulang di pos yang keempat dan akhirnya Ses hanya tersisa sendirian. One man show antara tim Ses
SES dan juga GRC. Apakah bisa bertahan? Kita masih belum tahu karena memang saat ini sedang diputar terlebih dahulu. Dan Kuplay pun tertangkap gitu saja karena memang kalau masuk menuju ke bagian higher ground ini akan menjadi kunci, tapi ternyata tidak karena memang GRC masih berdua. Jarod yang ada di sisi higher ground, mereka nggak bisa melakukan apa-apa, tinggal di buying time aja, di emot-emot dulu sama seorang Eki. Lim sudah menunggu di bagian sisi lower ground dan circle-nya berada di tim GRC juga, dan Eki sudah mempersiapkan sebagai Seven-nya untuk melakukan upaya fajar dekat. Akan diaktifkan Akimbo, tapi nampaknya Rascal Team pun akan hilang. Jumlah poin kill yang gak masuk akal dari SES kali ini. Walaupun mereka hanya tumbang di top 3, tapi ternyata GRC yang mendapatkan buyahnya. Tapi Ini udah harusnya pengejaran yang lumayan cukup sulit ya. Tapi Betul, nggak apa-apa karena kita masih punya 4 round yang tersisa untuk hari ini. So masih ada potensi untuk tim-tim yang berada di bawah paling nggak untuk menyusul ya kan. Karena kita akan bermain nanti di Purgatory. Kita masih belum tahu nih untuk Purgatory-nya sendiri drop zone-nya itu apakah dari tim profesional tetap akan turun di area yang sama, area favorit mereka, ataukah ada tim-tim nanti dari komunitas yang adil sekali, tengah banget Adil. ini ibaratnya ya. Dan pembagiannya tuh dari ujung bawah ke ujung atas. Jadi map di main fieldnya atau bisa kita bilang di pulau utamanya itu lumayan kebagi secara merata. Tapi kayaknya perebutan berada di pulau sentral. Fire Brigade dan juga Lumber Mill sangat ketat karena di sana sudah dikirim sekitaran 4 squad berada di sana. Dan nampaknya untuk di sisi Fire Brigade itu sendiri, dan kita bakalan melihat seperti apa performa dari tim CSGO Boba yang dimana mereka melakukan upaya penabrakan langsung di jam 12 mereka. Tepat sekali berada tim Hellcurt di sana yang sudah berhasil melakukan 3 poin kill. Apakah Hellcurt akan dipulangkan? Akan ada satu flanking move dari seorang Seon pastinya yang mengendap-endap dari bagian sisi lower ground di sana dengan upaya crouching move yang dilakukan. Namun udah ada satu time turret juga yang bakal coba untuk dibuka. Para Valve sudah dipersiapkan oleh seorang Frank kali ini, namun sayang Frank masih belum mendapatkan informasi. Akan diubah menjadi satu Chuck Booster, akan langsung mencoba untuk melakukan upaya bursting damage, namun sayangnya momentum yang masih perlu diperlukan untuk tim SES karena memang di sana di sisi samping masih ada Zero yang melakukan upaya supporting yang sangat baik, dan SES hilang satu momentum. Namun sayangnya mereka mendapatkan satu player di sana. Pung akan coba untuk melakukan upaya juking. 41 HP tersisa kali ini. Marlon yang akan sendirian dengan MP5X di sana akan langsung aja masuk menuju ke bagian sisi tengah, dan jantung pertahanan dari tim SES kali ini nampaknya terlalu kuat, dan akhirnya SES berhasil meratakan tim MK Hellcurt dengan 4 poin eliminasi. apalagi dengan adanya posisi yang zona sudah mulai mengikis dan posisi area high ground yang coba untuk dinaikin itu sangat sulit. Tapi kali ini Zack bakal mencoba untuk bunuh diri, bakal mencoba untuk mengorbankan satu dirinya, dan kali ini Zack benar-benar nge-distract semua pemain dari SES, bahkan dari posisi anak-anak Evo sendiri, Rasya dan juga Mans yang memang sudah berhasil untuk bergerak kali ini. Betul, dan bahkan 2 player dari tim EVOS Immortal mereka mau nggak mau terpaksa harus terkurung di bagian sisi luar zona karena tim SCS masih tetap memantau. Walaupun di sana ada spray balik, tapi nampaknya EVOS Immortal gak bisa melakukan apa-apa, terlalu banyak, mereka can do nothing, dan akhirnya tim SCS menarik mundur terlebih dahulu. Mereka justru akan mengalah masuk menuju ke circle yang menunggu 2 player tersebut berada di field. Namun sayangnya Zero berhasil melakukan informasi. NSC akan dipaksa untuk diapit oleh kedua tim. N9 kali ini akan mencoba untuk melakukan upaya securing kill karena memang di sana dari tim Dewa United hilang satu playernya. Zero juga di sana masih terhun. Kali ini bakal membuka sinyal tembakan, dan ini akan menjadi momentum terakhir mereka karena mereka juga udah menjadi top 2 dan mereka pun gak bisa mendapatkan buya sama sekali harusnya karena memang 1v3 situation. Akankah bisa momentumnya berada di mereka? Ternyata tidak. EXP NSQ harus pulang, dan ini akan menjadi buya untuk tim A9. E9 ini dia anak-anak dari komunitas yang berhasil untuk membuyahkan. Ini gue bisa mention bahwa komunitas langsung ada tim Elite 9 yang turun di bagian Rim 6 Village itu sendiri, dan ada sekitaran 3 squad dan bahkan 4 squad yang bakalan mengarah menuju ke sisi sebelah kanan, dan ini akan mengisi bagian Mars Electric, Pochinok dan juga Clock Tower. Namun mengingat di bagian sisi map atas juga lumayan penting, banyak banget tim yang masih holding. Kalau misalkan tadi secure sekitaran 5 squad yang sudah turun di bagian sisi tengah map, sisi late game mapnya atau sisi late dropnya di sana diisi oleh sekitaran 3 squad di bagian observatory, dan ada tim 3 dan juga tim 11 di sana. ngebagi vision mereka antara anak-anak dari GGWP dan juga Dewa Unit yang posisinya ada satu orang yang ngejaga pertahanan dari Dewa Unit sendiri. Tapi kalau kita melihat lagi di sisi lain, di area yang cukup sangat krusial ini ada Voin yang juga masih melihat potensi dari posisi anak-anak dari SES yang bakal mencoba untuk mengarah ke mereka dengan adanya pembegalan harusnya di area apa ya, kalau kita bilang itu Sungai Pare. DOP di atas sudah masih menunggu, dan bahkan tim Hellcurt kali ini bakalan buka beberapa tappingan dari Reaper Ballet VSSX-nya dan berhasil bisa mendapatkan sekitaran 2 poin knockdown dari tim Void dan juga Dewa United. Ini akan menjadi satu kombinasi kill yang bagus untuk tim Hellcurt, dan ini akan menjadi timing untuk tim komunitas naik kembali. Mantap kali, mereka mendapatkan 2 poin kill kali ini, tambahan yang proper, dan akan ada satu frag grenade yang dilontarkan dari seorang Rain, dan bahkan Rain akan kedatangan
kedatangan satu tamunya di sana dari seorang Roll. Namun sayangnya Roll masih bertahan hidup dengan HP yang lumayan banyak dan Void satu persatu mereka terkena lethality damage dan akan coba untuk digocek. Namun sayangnya Ruli masih bisa mengamankan kill ya karena memang di sana di balik Blue Wall Ruli sudah mempersiapkan satu yang Magi 7 dan akan coba untuk ditangkap. Namun sayangnya tanpa memiliki statement yang begitu baik dan udah ada 2 poin ke knockdown juga dihasilkan oleh tim Hellcat kali ini dan penutup pada tombol closingannya hanya menuju ke bagian seorang Farel saja dan juga dari seorang Marvel. Marvel terlalu low HP di sana. Farel pun akan langsung melakukan satu upaya manuver tapi sayang nggak bisa terselamatkan dan akhirnya tim GGWP pun hilang. Ini akan menjadi kemenangan lagi-lagi untuk tim Hellcat di mana mereka berhasil mempotensikan sekitaran 7 poin kill harusnya untuk tim Hellcat. Wow, akhirnya ya setelah Akhirnya. Tusun akhirnya bisa berhasil mendapatkan Buyoga anak-anak dari MK Hellcat. Congratulations anak-anak komunitas. Menuju ke mapnya ini dia untuk match kita yang selanjutnya. Purgatory pastinya jadi untuk para survivors dan juga super gamers semuanya yang ada di rumah. Jangan lupa untuk di-share terlebih dahulu karena semakin ramai live chat semakin seru pastinya. Dan kita akan mendapatkan banyak sekali keseruan dari live chat itu sendiri. Seperti contohnya fans-fans yang saling menggelut satu sama lain ya. Padahal nggak boleh ya, harus bergelut. Padahal nggak boleh harus bergelut. harus damai. Apalagi ini kan bulan suci Ramadan ya, Yeah. bulan suci yang dimana pastinya pahala-pahala tuh berlipat ganda. Lebih baik cari pahala gitu Emang daripada mencari nggak dosa. boleh nyender kayak Baby Moon ya. Nggak boleh ya. Iya kalau Tidak nyender. boleh nyaman ya. Kalau nyender Oke. tuh nyaman malah jadi wadidaw. Jadi kita kali ini bakal berpindah tempat terlebih dahulu guys, yang dimana akan ada sekitaran 2 squad yang turun di Crossroad dan juga Mod House. Itu sangat dekat sekali. Bahkan tim EXP NSQ mereka akan langsung mantap karena berhasil di counter dan Sesko Boba pulang di hashtag 12 nampaknya Baby Moon, tapi nggak boleh puas karena tim 10 bisa kapanpun mereka masuk menuju ke sentral juga. Kali ini mengganggu GGWP Baby Moon. Yoi, dan kali Bonofet yang akhirnya bertempur dengan tim yang ada di depan dia, yaitu ada anak dari E9 atau bisa dibilang adalah Eternity 9. Dan Yoi. kali ini dengan adanya satu granat yang sudah dilemparkan dari anak-anak dari Bonofet dan berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Shelby bahkan, dan kali ini langsung disecure ke satu kill poinnya. Tapi di sisi lain juga ada Raka mencoba untuk nge-tapping ke arah depan, Lasih juga bertempur di area sentral yang kita masih belum bisa lewatkan karena masih ada Dewa juga yang bakal coba Moza. untuk dan GGWP nice try. Bener-bener nice try kali ini, harus di hashtag ke-11. Itu dia 3 lebih stimulus, lebih mantep lagi. Kenapa? Karena mereka harus lebih Apa tuh? Kenapa di belakang di stimulus ya? stimulus benar-benar stimulus lebih mantep gitu. Steam Betul. motor mulus akhirnya. Akhirnya ya. Tapi bukan stimulus tuh bukan, lebih bukan. lancar gitu ya. Bukan, oke. Tapi nggak apa-apa Fiska, karena kalau kita perhatikan juga ini masih dengan 7 tim yang ada, masih cukup Ya. ramai harusnya walaupun hanya tersisa 27 yang live. Dan gua rasa dengan adanya Quarry yang menjadi satu Nah. titik untuk zona amannya, udah pasti banyak banget orang-orang yang sudah holding posisinya di tempat-tempat yang sangat Langsung saja memberikan beberapa upaya looting dan juga melakukan upaya juking karena di depannya masih ada 1 dan juga 2 bahkan dari summon airdrop yang bisa menjadikan 1 body block. Dan akhirnya EVOS kali ini harus hilang beberapa visionnya dan akan cosplay menjadi rumput, tapi akan cepat dicurigai jika dia tiba-tiba dibalik dari airdrop itu jadi rumput. Otomatis itu adalah orang, kata tim yang berada di sana. Dan akhirnya Jack mencoba untuk melakukan upaya 1 crouching dan juga 1 upaya proning di sana. Jika misalkan tidak proning, dia bakalan tumbang begitu saja. Dan Dewa Virus terknockdown oleh adanya 1 play zone. Jack masih berdiri tegak dan ada beberapa manuver yang akan coba untuk mereka buka. Namun sayangnya dari tim EVOS kali ini masih bisa berdiri tegak dan hampir ada 1 poin kill di sana. JRC Eka dapat headshotnya dan bahkan Mother hilang. Virus sisa sendirian. Awas, ada zona Virus, harus langsung diusir kayaknya dari posisi. Dan kali ini Eki langsung berbelok saja, gak pakai lama. Mereka bakalan langsung wipe out di posisi ke-7 dari tim Dewa United pastinya. ya. Dan kali ini luar biasa sekali pertempuran antara Dewa dan juga JRC yang Langsung mencoba untuk melakukan upaya pemutaran karena memang udah nggak bakalan ada 1 komponen yang tepat untuk mereka. Karena ini akan menjadi komponen terakhir dari tim EXP NSQ. Karena memang di sana mereka akan coba untuk melakukan upaya spray terakhir mereka dengan penggunaan total treatment baru dari Groza X itu sendiri. Mereka bakalan mendapatkan beberapa armor piercing atau penetrate armor yang sangat amat sakit sekali di sana. 7 player kali ini bakalan coba untuk terlihat, namun sayang Tony Bot dan juga Jarot di sana bakalan langsung dihilangkan gitu saja. EXP NSQ mereka galak banget nampaknya. Jack pun terlihat akan coba untuk di-spray. Mario finally takes the point kill once again dan mereka harus berbelok terlebih dahulu dan Hellcat pun berhasil tereliminate di posisi yang kelima. Bonafide berada di sisi tengah, mereka akan diapit oleh 3 squad sekaligus dan mereka berada di dalam sisi warung dari Merah Putih itu sendiri. JRC mereka saling bekerja sama untuk menumbang
Angkat player dari Russell dan akhirnya JRC masuk momentum beberapa satu charge booster sudah coba untuk mereka amankan, namun sayangnya JRC akan menerima beberapa lethality damage. Mario dan juga Eki terlalu low HP-nya dan mereka akan kalah mekanik harusnya, dan ternyata dari seorang Erviza berhasil dihilangkan dan akan ada Mario dan juga Eki yang dilumatkan, namun sayangnya Heart masih bisa bertahan hidup. Dan ini dia Booyah menuju ke EXP NSQ. Wow, NSQ luar biasa. Ini berarti sudah ada 3 dari tim komunitas yang berhasil untuk Booyah ya, Fiskal. Luar biasa, wonderful. Walaupun sebenarnya tadi uniknya gue bisa mention satu orang dari EVOS Immortal, Zack. Kenapa? Itu ada pertempuran dari GRC, NSQ, ada Bodong Fight juga. Bakal Rascal, dia diam aja di sana. Diam aja di sana. Masuk ya. ke top 6 luar biasa ya. Nah, itu Dan dia. memang harus dipulangkan terlebih Poin player-playernya gitu. Dan ditambah itu adalah pertama kalinya guys di Alpine. Dan oke, kita bakalan melihat di mana akan ada tim 3 dan juga tim 1 ini, mana mereka turun secara bersamaan, JRC dan juga EXP. Dan bahkan ada Bonafide yang akan rebutan Blue Zone kali ini. Bocah-bocah Blue Zone akan saling bertabrakan di bagian berada di mereka patahan, dan bahkan masih ada teritori. Dan kali ini Aga akan membuka beberapa spraynya di sana dengan Scarlet, tapi sayangnya beberapa tembakan balasan menuju ke bagian Novade dan juga Zen masih belum bisa membuahkan hasil yang maksimal. Di sisi lain Ses berhasil melakukan 1 point yang kill, dan bahkan Aga kali ini bakal langsung diamankan oleh seorang EX di sana. Dan akhirnya akan ada satu manuver pemutaran dilakukan dengan adanya motorcycle, dan akhirnya mereka bisa menghilangkan jejak atau tidak kita masih belum tahu, karena memang tappingan double baretanya dari seorang Yok sangat amat mantap. sangat mantap ya, on point sekali. Tapi di sisi lain juga masih ada GRC yang bakal berhadapan dengan anak-anak dari NSC yang berhasil untuk dihidupkan lagi 3 personel. Dan kali ini GRC benar-benar agresif, yang dimana masih ada Lim dengan lemparan 1 granat yang sangat mematikan, berhasil mendapatkan 2 damage sekaligus dari 2 orang. Dan kali ini kalau kita perhatikan juga masih dengan Lim yang mencoba untuk mendapatkan 1 orang pelontar dari NSC dan berhasil untuk ditumbangkan. Karena kita bakal melihat Alex juga harus terkena down. Misalkan 2 orang aja harusnya dari anak-anak NSC, yang dimana Sharby masih mencoba untuk mengandalkan 1 orang yang mencoba untuk langsung di reviving dari Neps yang memegang 1 senjata pelontar. Cukup hati-hati harusnya. Aduh, ternyata spray P40 dilakukan di sana nampaknya Baby Moon, tapi Lim masih bisa selamat karena nggak semuanya masuk. Virgo bakalan langsung coba untuk bersiap-siap, tapi Virgo di sisi lain justru tertangkap oleh seorang Surya di sana, dan Nems akan langsung membela diri dengan pelontarnya yang ada. Akan langsung dibuka, namun sayangnya Nems ternyata di bagian sisi belakang ada player yang ikut campur, dan Lim pun akhirnya membuka tembakan dari bagi Seven-nya di sana. Shark B masih bisa bertahan dan akan menjadi 1v2 situation. Ini akan menjadi satu posisi yang kerennya, dan akhirnya Hellcurt akan berbelok menuju ke bagian satu posisi yang lebih aman pastinya di balik next circle-nya kali ini, karena upaya pembungkusan yang mereka lakukan tadi menuju ke tim GGWP itu memang setupnya perlu lama banget. Dan akhirnya kita melihat dari tim Elite 9 dan juga tim EVOS Immortal, Abu terlalu low. Abu akhirnya berhasil di-predict shot oleh seorang Yox di balik blue wall, dan EVOS kali ini akan menarik mundur terlebih dahulu, dan damage terlalu sakit. Bahkan dia langsung menerima damage dari 1 fallen damage, dan masih ada tim Elite 9 2 player yang masih tersisa. 1 player sniper juga masih belum ketahuan, dan bahkan beberapa trading damage kali ini bakalan dimenangkan oleh tim Elite 9 kembali nampaknya Baby Moon. Ya, dimana 2 tim ini saja ya, kita main lebih sedikit pasif untuk tim EVOS Immortal hanya dengan 1 poin. Kan Booyah, ini Booyah harga mati untuk tim EVOS Immortal, mau nggak mau, tapi terscan oleh UAV dan langsung dibuka di sana nampaknya beberapa spray menuju ke Elite 9 Eternity, dan ini akan menjadi 2v3 situation antara EVOS Immortal dan juga tim Hellcurt, yang dimana Hellcurt mereka punya proper banget dari segi resourcesnya, bahkan senjata-senjata mereka mengerikan, dan kali ketiganya namun sayangnya Rasha tertangkap begitu saja, dan ini akan menjadi 1 nafas terakhir dari tim EVOS Immortal, dimana Jack burst damage akan coba dibuka, tapi sayangnya udah hilang banyak banget HP duluan, dan akhirnya Booyah kali ini untuk tim komunitas yang kedua kalinya untuk mantap kali Hellcurt. Wow, congratulations. Prediksi kita untuk Booyah di posisi anak-anak pro player tidak ada. Tidak ada. Momentum-momentum mereka kadang suka dicolong sama tim lain, dan bahkan mereka juga kadang bad luck juga tertusunkan di match yang kedua dan juga match yang ketiga kalau nggak salah. Balik lagi sih Fis, anak-anak komunitas kan beneran belum bisa ketebak gameplay mereka. Ya. Walaupun sebenarnya anak-anak komunitas di sini sangat-sangat luar biasa. Sebenarnya tidak terlalu barbar juga, tapi lumayan bisa mengimbangi dari poin eliminasi untuk anak-anak NSQ bahkan. Betul. Wow,
Wow, ternyata itu dia overall leaderboard di hari pertama. Balik lagi, ini masih hari pertama ya. Hari pertama, Masih betul. hari pertama. Kita masih ada next day di hari esok dan pastinya di hari Rabu bakalan seru banget karena ibaratnya match point untuk mereka semua ada di hari esok. Dan bisa kita bilang di top 6-nya tadi mereka harus berjuang lebih semangat lagi di 5 map terakhir mereka di hari esok juga. Dan kalau misalkan formulanya mungkin sama seperti kemarin, sama seperti hari ini di hari esok, itu mereka harus bermain agak sedikit lebih agresif sih ya. Karena